Parah guys, makin parah goyang bannya. Pada saya mobil berbeda, mobilnya berbeda gitu. Wah, gimana nih nyampe? Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mobil Lovers. Nah, hari ini kembali saya akan menyuguhkan konten tentang pengalaman pribadi. Apa saja yang menjadi pengalaman saya di saat saya melakukan pembelian sebuah unit kendaraan atau yang saya beli. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe sebagai bentuk dukungan buat saya agar saya menjadi lebih semangat lagi dalam membuat konten. Nah, hari ini saya akan membahas salah satu kendaraan yang pernah saya miliki. Saya hampir 2 kali memiliki kendaraan ini, yaitu saya akan membahas mobil dengan teknologi Jepang, yaitu mobil Lancer Dangan. Mitsubishi Lancer Dangan. Nah, bagaimana sih pengalamannya? Saya sudah 2 kali mendapatkan mobil Mitsubishi Lancer Dangan ini. Sombong amat. Dan dengan 2 pengalaman yang berbeda. Jadi buat kalian yang menonton, ini bukan keseluruhan ya, tapi ini mobil yang hanya saya pernah miliki dengan kendala yang saya temukan dan pengalaman yang saya rasakan. Jadi maaf sekali lagi buat kalian yang mempunyai kendaraan yang sama dengan saya miliki, bukan berarti saya menyeluruh membahas ini, tetapi hanya kendaraan yang saya pernah miliki, seperti itu. Semoga kalian mengerti ya guys ya, karena dengan komen-komenan yang ada juga yang merasa terpojok gitu kan. Apalagi dengan melihat thumbnail judul yang saya berikan, kalian berpersepsi bahwa itu saya mencakup keseluruhan. Tidak, hanya mobil yang saya miliki saja. Saya kenalkan sekali lagi. Bagaimana sih pengalamannya tentang mobil Lancer Dangan ini? Nah, langsung aja saya ceritakan. Yang pertama, pengalaman saat pertama kali memiliki mobil Lancer Dangan dan saya mengetahui apa itu mobil Lancer Dangan di saat saya waktu itu memiliki mobil Suzuki S-Team. Jadi awal mula kronologi yang saya sampai punya mobil Lancer Dangan, saya tidak membelinya guys. Jadi saya menukarkannya dengan mobil Suzuki S-Team yang saya miliki. Hanya tukar saja, tidak ada tambahan atau segala macam ya. Nah, waktu itu karena mobil saya peleknya bagus ya, yang S-Team, saya tukar juga dengan yang Dangan. Dan ternyata ada kendala ya, mungkin waktu itu pemasangannya tidak pas, di mobil goyang. Nah, waktu itu sih cuman 3 kalinya dengan menukarkan peleknya saja, pelek yang depan ke belakang, belakang ke depan, karena waktu itu ketukar, jadi mobil goyang. Nah, ternyata permasalahannya ada di pelek itu. Nah, udah ada beres ya, dan alhamdulillah itu terjual dengan harga 24 juta tanpa ada kendala sama sekali. Nah, itu yang saya rasakan pertama kali saya memiliki Lancer Dangan. Ternyata peminatnya banyak waktu itu dan harganya masih tinggi. Waktu itu S-Team saya hanya saya tawarkan di harga 20 juta, mungkin pasnya di 18 juta. Tetapi ternyata Lancer Dangan masih terjual dengan harga 24 juta. Itu poin pertama yang saya temukan di Lancer Dangan. Peminatnya masih banyak dan harganya masih tinggi waktu itu ya. Entah untuk sekarang, karena saya juga udah lama tidak main lagi Lancer Dangan. Nah, yang kedua guys, pengalaman yang kedua ini saya merasa tersiksa ya dengan Lancer Dangan. Kedua ini karena yang pertama saya tidak ada masalah. Langsung kita masuk ke pembahasan Lancer Dangan nomor kedua. Saya ambil waktu itu dari Bandung malam-malam pukul 11 ya, hampir pukul 11 malam. Saya ambil dari Padalarang. Saya ketemu di sana dan saya ngecek ini ngecek itu ya, alhamdulillah kalau untuk ukuran mesin Lancer Dangan itu jarang ditemukan masalah guys. Masalah berarti seperti ngebul, bunyi ngerosok atau bunyi ngelotrok atau bunyi ngeletrek, nggak ada ya. Hampir jarang Lancer Dangan itu ditemukan masalah. Jadi itu poin pertama, aman banget untuk mesin Lancer Dangan. Tapi yang saya rasakan itu ada berbet guys. Ada berbet. Nah, mungkin itulah kekeliruan saya. Saya pikir sih hanya di injeksinya aja kotor atau mungkin busi yang kotor. Karena semua permasalahan mobil itu di saat berbet pasti kita fokusnya ke busi dan pembakaran, ada masalah. Dan itu ringan menurut saya. Jadilah deal saya tanpa banyak ngecek itu. Saya bawa pulang. Nah, awal pertama saya rasakan permasalahan itu goyang di roda depan guys. Wah, ini apa kata saya kan, ada masalah goyang roda depan. Mungkin gitu kan, pemikiran saya mungkin waktu itu sama kok sama yang mobil Lancer pertama, mungkin peleknya ketukar atau kurang pas masangnya seperti itu.
makanya saya paksakan gitu, saya paksakan. Tapi karena makin lama makin goyangnya makin parah, wah saya berhenti dulu dari situ, berhenti dulu, istirahat gitu kan, masuk ke bengkel, kencengin dulu baut rodanya takut copot. Nah udah dikencengin, saya bawa lagi pergi. Tapi waktu itu saya berdua ya, teman saya pakai motor, saya pakai mobil, saya bawa. Semakin lama semakin jauh itu goyang ban itu makin parah guys, makin parah goyang bannya. Kalau saya lihat mobil berbedan mobilnya berbed gitu, wah gimana nih, nyampe nggak ya ke Subang gitu. Tapi karena saya main feeling juga, ini kata saya nih feelingnya pasti klaher nih, dengan klaher kenapa roda depan habis. Ya saya paksakan lah walaupun pelan-pelan gitu kan, jangan sampai bawanya step and go gitu, bawanya terlalu kebanyakan berhenti. Jadi saya di pelan aja, pelan-pelan gitu jalannya. Dan alhamdulillah singkat cerita nyampe ke rumah guys, nyampe ke rumah. Nah waktu itu sih saya benerin dulu kelaharnya, karena waktu itu emang saya pikir masih bisa diakali ya. Saya cek kan laharnya, nah rodanya itu emang udah habis, dia kelarnya itu udah habis. Wah saya akali dulu deh, saya pakai stemplet gitu kan, saya pakai stemplet. Nah, saya pasangin stemplet, oke. Dan saya puterin rodanya, agak lancar nih gitu kan, nggak seret kayak kemarin gitu. Nah saya pasangin, oke, saya pasangin. Sudah itu saya bawalah ke bengkel di tempat saya untuk membenarkan namanya yang namanya berbetnya ini. Nah di sini awal mula saya dapat ilmu guys, saya dapat ilmu bahwa waktu itu ponis dari bengkel katanya kuilnya mati karena keluar api, dia hanya di 2 busi guys, yang duanya itu nggak keluar api. Nah saya disuruh beli kuil waktu itu, dan saya cek di online, waduh mahal guys, kuilnya mahal. Alah, saya kok bisa kuilnya yang kena ya, biasanya kan kalau kuil kena mati semua gitu, nggak satu atau dua gitu, itu yang saya pikirkan. Dan satu kali lagi, saya kan sering banget beradu argumen dengan bengkel. Bukan berarti saya merasa tahu dan saya merasa bisa, tapi ini hanya mencari solusi terbaik, jangan sampai saya langsung main ganti part saja gitu. Mungkin ada part lain yang bermasalah, kalau kuil kan mahal gitu. Dan ternyata saya sharing sama teman-teman, tapi sharing juga sama pemilik Lancer yang udah lama. Dan saya juga lihat dari YouTube di situ, teknologi namanya di YouTube kan banyak ya, ilmu teknologi. Nah ternyata di Lancer dan Gun itu, di Mitsubishi Lancer dan Gun disematkan teknologi Jepang yang tidak ada di mobil lain. Mungkin bukan tidak ada ya, saya belum menemukan hal yang serupa dan tidak tahu namanya gitu. Di Lancer dan Gun itu disematkan teknologi Jepang yang bernama Power TR guys. Nah Power TR ini dia berguna untuk membagi listrik atau setrum dari kuil guys. Jadi dari kuil masuk ke Power TR disebarkan ke 4 busi. Nah kebanyakan setelah saya tanya-tanya sana kemari, permasalahannya di situ. Jadi Power TR-nya yang bermasalah atau udah lemah, tidak mati ya. Kalau mati kan hilang semua strumnya. Ini udah bermasalah. Jadi si strum ke bus itu cuma ada dua. Nah itu yang langsung saya adu argumen dengan bengkel, mungkin ininya kata bengkel sih ini kuil jelas, katanya. Enggak deh, ini kayaknya kalau ada sih coba dulu Power TR yang lain kalau ada gitu. Dan kebetulan di bengkel ada, waktu itu bekas dia juga, karena dia pernah juga punya Lancer dan Gun. Dan setelah dicoba dipasang, ternyata bener guys, mobil lancar banget, hilang deh namanya penyakit yang tadi saat setrum tidak ada, api tidak ada, itu hilang, semuanya ada rata. Dan situ bengkel juga bengong, oh iya juga ya, ternyata ini masalahnya nih. Nah ini saya belilah Power TR miliknya bengkel itu. Nah setelah beres Power TR-nya sembuh ya, pengapian jelas. Nah ini langsamnya nggak normal guys, langsamnya nggak normal. Dia pas di idle up itu di 1200 rpm, jadi gede banget langsamnya. Udah gitu responsifnya kurang. Nah ini baru udah bengkel ngomong, kata ini sebenarnya gara-gara nggak ada airflow-nya. Jadi si mobil itu nggak ada airflow-nya guys, hanya throttle body udah nggak ada selang airflow segala macam. Nah di situ lah saya mikir, wah berarti ini nih masalahnya. Tapi ini masalah nggak mogok nggak kalau nggak ini? Enggak, katanya nggak bikin mogok, cuman ya emang idle up tinggi dan mobil kurang respon, terus agak boros. Wah itu yang saya pikir, aduh terus berapa ya harga airflow-nya? Saya cek mahal guys, hampir 2 juta, gila nggak? Dari mana duitnya?
iFlow sedan kita ber-2 jutaan, 1 juta lebih lah gitu. Aduh, kata saya, gimana ya? Ada sih punya bengkel juga, malah waktu itu ini bekas copotan punya dia, mau dijual cuman ya, saya coba jual kondisi begini aja dulu deh gitu, laku nggak gitu. Kalau misalkan nanti nggak laku ya otomatis saya harus modalin. Akhirnya nggak jadi deh saya pasangin airflow karena emang keuangan juga nggak ada waktu itu dan mobil dirasa lancar aman ya nggak apa-apa lah, nggak usah kata saya. Udah yang penting hidup normal aja, nggak ada berbet-berbet gitu. Kalau masalah tangsam dan boros ya itu mendingan saya nanti jelasin ke yang pembelinya seperti itu. Oke lah, saya pulang dari bengkel. Nah pas pulang saya coba test drive kan, permasalahan kohol itu terjadi lagi guys. Nah produk terjadi lagi sampai ke apa namanya, sampai hampir mungkin 5 kilo ya atau 4 kilo mobil tuh langsung brok, roda tuh sampai kayak copot gitu. Aduh kata saya, pas dibuka si naprodanya copot guys, copot naprodanya. Nah disitulah, oh ternyata penyakit yang sedang tadi emang di naproda. Di naproda kebanyakan. Kalau Porter itu emang semua mobil kalau udah teknologinya, elektronikalnya bermasalah pasti seperti itu. Tapi kalau naproda memang dia hal yang sering ditemukan di Lancer dan terutama roda depan ya. Dia ringkih di roda depan. Sering bermasalah antara kohel dan naproda atau lahar. Nah akhirnya saya gantilah waktu itu dengan harganya yang lumayan gitu. Dibenerin. Ya alhamdulillah sembuh gitu dan mobilnya keluar waktu itu. Nah itulah pengalaman buat kalian di saat kalian mempunyai Racer dan Gun, dicek hal yang tadi saya sebutkan. Itu bisa menjadi patokan di saat kalian akan membeli Racer dan Gun. Yang pertama, roda depannya seperti apa, rasakan dulu, coba bawa jalan dulu, aman atau tidak. Terus yang kedua, mesinnya ada berbet atau enggak, hangsamnya normal apa enggak, di RPM berapa, standarnya sih di RPM 900 ya. 900 700 lah, 800 700 900 itu yang normal. Terus responsif atau tidak gitu kan, di gas itu ada nahan dulu atau enggak, kalau masih responsif itu masih oke. Dan yang terakhir ya itu tadi, jangan sampai ada ngebul, ngeletrek, lotrok di mesinnya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.